Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini tanggal 25 April tahun 2021, bersyukur selalu kita bisa bertemu dalam ibadah anak online. Kak Agnes percaya kalian semua adalah anak-anak yang hebat yang selalu memiliki kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun hanya online, percayalah hadirat Tuhan tetap hadir di tengah pujian kita yang kita nyanyikan. Silakan adik-adik mempersiapkan diri, jangan lupa Alkitabnya ya. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah anak secara online. Tuhan mengurapi guru-guru yang melayani kami. Tuhan memberkati dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi pemenang adalah pilihan semua orang. Karena Tuhan sudah memilih kita harus berani tampil beda dengan kasih Tuhan yang telah kita terima. Mari kita nyanyikan pujian ini, Aku Berani Tampil Beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri karena kasih-Nya. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Hanya oleh anugerah Allah kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, kita akan sama-sama nyanyikan pujian ini. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, sialah Yesusku luar biasa. Sialah Dia Raja segala raja. Sialah memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Sialah
Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Kita nyanyikan pujian. Tuhan Yesus berkati kami yang akan mendengarkan firman ya Tuhan, dan berkati kami dan guru yang mengajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hai, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi pagi hari ini dengan Tante Keisha dalam ibadah anak online. Hari ini bacaan kita sampai di Kisah Para Rasul pasal 26. Menarik sekali ketika kita membaca kisah perjalanan seorang Rasul Paulus ya. Minggu lalu Rasul Paulus ada di Efesus melakukan hal yang luar biasa karena Roh Kudus bekerja di sana. Ketika Paulus bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu sudah terima Roh Kudus? Dan mereka menjawab belum. Lalu Paulus berdoa, lalu dengan kuasa Tuhan mereka mengadakan banyak mujizat. Nah, setelah Rasul Paulus meninggalkan kota Efesus, Paulus kembali ke Yerusalem.
Perlu diketahui anak-anak, di dalam perjalanan Rasul Paulus ini, Paulus selalu memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, memberitakan tentang Yesus kepada banyak sekali orang. Nah, kalau kalian melihat di bagian akhir Alkitab kalian, ada peta Alkitab. Nah, di sana secara khusus perjalanan Rasul Paulus ini digambarkan dalam sebuah peta. Ada perjalanan pertama, perjalanan kedua, dan perjalanan ketiga dengan tujuan yang berbeda tentunya. Nah, kira-kira ke kota Efesus waktu itu perjalanan Rasul Paulus yang keberapa? Ayo, nanti kamu lihat ya setelah ibadah ini. Coba bagian akhir dari Alkitab itu ada petanya dan kamu bisa melihat di sana. Nah, Paulus ini senang melakukan perjalanan dari kota ke kota, bahkan lintas negara untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus itu yang sudah mati dan bangkit dan mengampuni dosa setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang ada di kota-kota atau di daerah di mana Paulus kunjungi tersebut, mereka memberi diri mereka untuk boleh percaya kepada Tuhan, mereka dibaptis, dan mereka juga melakukan banyak hal, banyak mujizat karena ada Roh Allah di dalam kehidupan mereka. Ketika Paulus ini kembali ke Yerusalem, maka ada orang-orang tertentu yang menghasut banyak orang untuk menangkap si Paulus ini, karena dianggap Paulus ini memberitakan ajaran yang menyesatkan. Jadi ada rencana untuk menangkap Rasul Paulus ini, bahkan ada rencana untuk membunuh Rasul Paulus ini. Nah, ketika Rasul Paulus ini ditangkap, Paulus ini dihadapkan ke beberapa orang, di antaranya ke Mahkamah Agama, kemudian ke Wali Negeri Felix, ada ke Festus, dan di dalam Kisah Para Rasul 26 ini Paulus menghadap kepada Raja Agripa. Nah, apa yang terjadi di sana kita akan lihat bersama-sama ya. Yuk kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 26, mulai ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Kita akan baca bersama-sama ya, anak-anak baca dari rumah dan Tante Kesi akan baca dari sini. Kisah Para Rasul 26 ayat 4 sampai 7. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Ya, Paulus ditangkap oleh orang-orang Yahudi bukan tanpa maksud, karena mereka tahu awalnya Paulus ini adalah seorang penganiaya jemaat. Paulus tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun Paulus ini pergi, Paulus selalu menyeret orang-orang yang datang di rumah-rumah ibadat dan menyiksanya, bahkan sampai membunuhnya. Kalian tentu masih ingat kisah tentang Stefanus, seorang yang dirajam batu karena dia bersaksi tentang Yesus Kristus. Di bagian akhir kisah Stefanus ini, Paulus ada di sana. Itulah yang dilakukan oleh Paulus sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Paulus menganiaya banyak jemaat dan menyiksa mereka dengan kejam karena dia seorang Farisi. Bagian lain, Tante Kesi akan ajak kalian membaca Filipi pasal 3 ayat 4 bagian B mulai ya. Tante Kesi akan bacakan buat kalian Filipi pasal 3 ayat 4 bagian B. Siapakah Paulus ini dan bagaimana dia? Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah,
Anak-anak, Paulus mengakui di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di kota Filipi, mengakui bahwa aku seorang Ibrani asli, aku seorang Yahudi, aku dari suku Benyamin. Tentang melakukan hukum Taurat, aku tidak pernah lalai, aku nggak pernah bercacat. Aku melakukannya dengan sungguh-sungguh. Pekerjaanku waktu itu, aku adalah penganiaya jemaat. Nah, dia menjelaskan sendiri dan Paulus tidak berbohong tentang masa lalunya. Apa yang terjadi itulah fakta bahwa ketika dia belum berjumpa dengan Yesus, Paulus ini menjadi orang yang paling jahat. Karena apa? Karena dia banyak kali melukai, banyak kali menyiksa, banyak kali menganiaya jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun ketika dia ada di depan Raja Agripa, Paulus ini menyatakan pembelaannya. Salah satunya Paulus menceritakan tentang bagaimana kisah pertobatannya. Yuk kita lihat lagi. Nah, kali ini kita kembali lagi ke Kisah Para Rasul 26. Tante Kisah akan mengajak kalian untuk baca mulai ayat 12. Anak-anak baca di rumah ya, mulai dari ayat 12 sampai 18. Kita akan baca bersama-sama dengan bersuara, mulai 2, 3. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah anak-anak, ketika Paulus ini hendak melakukan perjalanan ke Damsyik, di sana Paulus ini mendapatkan tugas dan surat kuasa dari imam-imam untuk menganiaya jemaat yang ada di sana. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Paulus ini melihat sebuah sinar. Dikatakan tadi bahwa sinar ini lebih terang daripada sinar matahari. Dan itu membuat Paulus dan teman-teman seperjalanannya ini jatuh rebah ke tanah. Lalu Paulus mendengar sebuah suara yang berkata dalam bahasa Ibrani, karena Paulus ini adalah seorang Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, suara itu menyatakan bahwa Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Waktu itu namanya belum menjadi Paulus. Namanya masih Saulus. Saulus waktu itu kaget. Siapakah engkau Tuhan? Iya, akulah Tuhan yang kau aniaya itu. Di dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini, akulah Tuhan yang kau aniaya itu. Dan ketika engkau menganiaya aku itu, engkau itu akan menjadi terlalu sulit. Kamu akan menjadi tersakiti. Engkau akan tersakiti sendiri. Kemudian Tuhan berkata kepada Saulus waktu itu, Saulus, kamu akan menjadi alatku. Kamu akan memberitakan Injil kepada banyak orang. Kamu akan menyampaikan hal-hal yang telah kamu lihat. Bahkan hal-hal yang akan kuperlihatkan, yang akan diperlihatkan Tuhan kemudian. Supaya apa? Supaya dengan pemberitaanmu, semua orang ini dapat berbalik dari jalannya yang jahat ke kebenaran, ke dalam jalan Tuhan. Supaya mereka beroleh pengampunan dosa. Berapa waktu yang lalu kita merayakan Paskah. Yesus sudah mati dan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, beroleh pengampunan dosa. Dan hal itulah yang disampaikan Paulus, yang diberitakan Paulus kepada banyak orang.
Bahkan ketika Paulus ada di hadapan orang-orang terkemuka yang tadi Tante Kesia jelaskan, ada di mahkamah agama, ada di dalam penjara, di hadapan Felix, di hadapan Festus, bahkan di hadapan Raja Agripa ini, Paulus pun menyampaikan hal yang sama, seruan untuk bertobat, seruan untuk berbalik dari jalannya yang jahat, seruan untuk kembali kepada Allah, untuk percaya kepada Yesus yang sudah mati, bahkan yang sudah dibangkitkan itu. Mengapa Paulus demikian getolnya menyampaikan hal itu? Karena di dalam Yesus, di dalam kematian dan kebangkitan Yesus itu ada pengharapan yang pasti. Dan Paulus bukan hanya sekedar ngomong, Paulus bukan hanya sekedar kata orang ada pengharapan yang pasti, kata orang ada pengampunan dosa, kata orang ada satu kehidupan yang luar biasa ketika percaya kepada Yesus. Bukan omong kosong karena Paulus mendengar dari orang lain, tetapi Paulus adalah saksi dari itu semua. Ketika dia perjalanan ke Damsyik, Yesus menyatakan diri kepada dirinya secara pribadi dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan dirinya kepada Paulus. Sehingga dari pengalaman pribadi itulah maka Paulus ini kemudian bangkit. Paulus ini kemudian berbalik 180 derajat dari seorang penganiaya jemaat. Dia menjadi seorang yang memberitakan Injil Kristus. Dari seorang yang semula sangat kejam, dari seorang yang semula tidak tahu belas kasihan, dia menjadi seorang yang berbelas kasihan. Seorang yang menyatakan kemurahan Allah, kebesaran Allah, belas kasihan Allah kepada banyak orang. Anak-anak kalau mengikuti kisah perjalanan Paulus ini, dimanapun Paulus ini melangkah, kemanapun ke kota-kota di mana Paulus ini singgah, Paulus akan menyampaikan tentang belas kasihan Allah kepada banyak orang. Walaupun di sisi lain Paulus juga menyatakan sesuatu yang tegas, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak main-main. Tetapi di lain sisi Paulus juga menyatakan belas kasihannya Allah. Dari pengalaman berjumpa dengan Yesus itu mengubahkan hidup Paulus dari seorang yang jahat menjadi seorang yang melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Anak-anak yang baik, ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, maka ada satu perubahan yang luar biasa terjadi di dalam hidupnya. Dia sekarang menjadi pelayan Kristus yang luar biasa. Tadi Kak Agnes ajak kalian ya, bukan sembarang pekerja. Itu ya, bukan sembarang pekerja, bukan pekerja yang ecek-ecek, bukan pekerja yang upahan, bukan pekerja yang loyo-loyo, tetapi Paulus menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Anak-anak yang baik, ketika kamu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan akan mengubah hidupmu dari yang jahat, dari yang dulunya tidak baik, menjadi seorang yang baik, seorang yang hidup dalam kebenaran. Apakah itu mungkin Tante Kesia? Hal itu mungkin. Kamu tahu sendiri bagaimana kisah seorang Paulus ketika dia dulu menjadi penganiaya jemaat, betapa kejamnya dia, betapa dia itu sangat luar biasa di dalam melakukan kejahatan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, Tuhan Yesus mengubahkan hidupnya. Tuhan Yesus mengubahkan hatinya, Tuhan Yesus mengubahkan pikirannya, sehingga Paulus menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Demikian juga dengan hidupmu. Kalau kamu berjumpa dengan Yesus, kamu hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengubahkan hidupmu. Bagaimana caranya saya berjumpa dengan Tuhan Yesus? Apakah saya harus ketemu dulu dengan Tuhan Yesus? Oh tidak. Kita mungkin tidak akan mampu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalian tadi lihat ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus dan teman-temannya, apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka semua rebah. Mereka nggak mampu melihat kemuliaan Tuhan. Apalagi kita. Gitu ya. Tetapi kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui apa? Melalui firman. Melalui Alkitab yang kita baca setiap hari, kita dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Alkitab ini adalah firman Allah. Adalah perkataan Tuhan. Dan kalau kamu percaya
Di dalam setiap firman yang kamu baca setiap hari, firman itu tidak akan kembali secara sia-sia. Firman itu akan mengerjakan sesuatu yang berarti di dalam hidupmu, untuk mengubahkan hidupmu dari yang dahulu tidak benar menjadi benar. Dari yang dahulu suka iri, kamu menjadi tidak iri lagi. Dari yang dahulu suka marah-marah, bentak-bentak, kamu menjadi seorang yang penuh kasih. Dari yang dahulu kamu itu hidup tidak baik, suka berbohong, suka mencuri, suka berkelahi, Tuhan sanggup mengubahkan melalui firman yang kamu baca. Kamu menjadi seorang yang jujur, seorang hidup benar di hadapan Tuhan, seorang yang penuh belas kasihan. Olehnya, firman Tuhan penting bagi kita untuk bisa kita miliki setiap hari, supaya apa? Di dalam setiap kehidupan kita, Allah senantiasa melihat hidup ini, dan manakala ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, akan dikikis, akan dibuang pelan-pelan, sehingga hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, jangan males. Mungkin melelahkan, mungkin menjemukan, mungkin kita butuh waktu khusus, hilang waktu kita untuk main game, untuk main handphone, untuk chattingan dengan teman, untuk nonton TV, untuk melakukan hobi kita. Tidak apa-apa, sebentar saja. Tante Kesia ingin memberikan kalian motivasi. Ketika kalian membaca firman itu, percayalah, firman yang akan bekerja dalam hidupmu. Satu ayat akan Tante Kesia ajak kalian untuk membaca ya, di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. Anak-anak baca dari rumah, Tante Kesia baca dari sini. Roma pasal 12 ayat yang kedua, hitungan ketiga mulai 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, anak-anak, di dunia ini ada banyak godaan, ada banyak rayuan yang membuat kita terkadang terseret menjauh dari Tuhan, yang menggoda kita untuk tidak melakukan firman Tuhan, yang menggoda kita untuk melakukan sesuatu yang cemar, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari, maka firman itu yang akan melindungi kita, yang akan memproteksi hidup kita, yang akan mengubahkan hidup kita menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalian mau dipakai oleh Tuhan? Terus setia baca firman Tuhan ya. Jangan lupakan untuk membaca firman Tuhan. Sediakan waktu sebelum membaca, kalian berdoa dulu, Tuhan tolong saya mau membaca firman-Mu. Mungkin saya nggak mengerti, tapi saya ingin mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya. Tante-tante guru yang lain juga mendampingi kalian loh untuk membaca firman setiap hari. Tante Kesia juga mendampingi Matthew, anaknya Tante Kesia, untuk baca sampai di mana sekarang ya, kisahnya tentang apa ya. Nah, supaya apa? Kita sama-sama bertumbuh kepada Tuhan. Kita sama-sama bertumbuh mengenal Tuhan. Kalian mau? Ya. Tante Kesia percaya di rumah masing-masing kalian terus tekun membaca firman Tuhan, dan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita akan akhiri ibadah saat pagi hari ini, Tante Kesia rindu untuk ajak kalian nyanyi satu pujian Yesus, ya. Tetaplah bersamaku, karena firman Tuhan itu menjadi jaminan dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku,
berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kembali dari awal ya, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Anak-anak sendiri yang nyanyi yuk. Yesus, ku cinta. Ya Tuhan, dengar setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka cinta Engkau. Tiada yang dapat menggantikan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau boleh menjadi jaminan hidup mereka. Barengan lagi ya sama-sama. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui kisah Paulus kami boleh belajar bahwa ketika dia boleh berjumpa dengan Engkau, pengalaman itu yang akan membuat Paulus kuat di dalam menjalani setiap kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan kami Tuhan. Biarlah ketika kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu, itu boleh menguatkan hidup kami, terlebih boleh mengubahkan hidup kami menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kami masih kecil Tuhan, tetapi itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Engkau mau bekerja, kalau Engkau mau berkarya dalam hidup kami, lakukanlah Tuhan. Hidup kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Tuhan tolong pakai hidup kami Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Isi hidup kami dengan firman-Mu setiap saat, setiap waktu. Dan biar firman-Mu itu boleh bekerja di dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam pikiran kami, mengubahkan kami Tuhan menjadi anak-anak yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah semangat dari Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami untuk terus membaca firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapak yang baik, berkati orang tua kami, orang tua dari anak-anak yang boleh mendampingi mereka ketika mereka boleh membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan juga tolong mereka, kuatkan mereka melalui setiap firman yang boleh dibaca oleh anak-anak Tuhan. Berkati juga guru-guru yang melayani Tuhan. Berdoa untuk setiap mereka ketika mereka boleh mempersiapkan pelayanan Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan mau, itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Baik melalui pujian yang mereka siapkan, baik melalui firman yang mereka boleh siapkan. Biarlah mereka boleh menghidupi firman itu. Dan firman itu boleh juga dibagikan kepada setiap anak-anak yang bergabung dalam ibadah anak online. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap anak-anak pagi hari ini yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan jamah kehidupan mereka satu persatu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini. Tuhan, Engkau nyatakan kemurahan-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu, Engkau nyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Dari tempat ini Tuhan, manakala ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Manakala ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang sedang menangis, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Dan biarlah Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kehidupan kami Tuhan. Engkau menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ibadah saat pagi hari ini. Biarlah di akhir ibadah saat pagi hari ini, berkat dari tempat yang maha tinggi senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Setiap pribadi lepas pribadi. Rahmat dari Tuhan Yesus Kristus turun dalam kehidupan kami semua. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya anak-anak, kita sudah ada di akhir ibadah anak online saat pagi hari ini. Kita akan ketemu kembali minggu depan. Ada apa di minggu depan? Ada banyak warna di minggu depan ya. Tante Kesia juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan menyimaknya bersama-sama. Manakala ada teman-teman yang dari luar kota, yang dari luar Kesamben ingin mengikutinya, nanti bisa WA pribadi ke Tante Kesia ya. Karena ceritanya ini akan berurutan. Jadi Tante Kesia akan memberikan intro dari cerita minggu depan itu dalam bentuk penggalan-penggalan kisah. Kalau ada yang mau mengikutinya, Tante Kesia akan bagikan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari beserta dengan aktivitasnya supaya minggu depan ketika kita bersama-sama di dalam ibadah anak online kita bisa mengikuti alur ceritanya dengan lengkap begitu ya. Jadi kalau ada yang mau, teman-teman Tante Kesia akan bagikan dalam bentuk penggalan cerita melalui WhatsApp. Silahkan komen di bawah saja di YouTube, nanti Tante Kesia akan balas WhatsApp-nya. Atau mungkin juga ada teman-teman yang sudah tahu bisa langsung wapri ke Tante Kesia pribadi ya, supaya Tante Kesia bisa kirimkan intronya dari cerita minggu depan. Kita akan jumpa minggu depan dalam kisah yang lebih berwarna, dalam kisah yang lebih menarik lagi. Apa itu? Tentu kalian penasaran. Jangan lewatkan minggu depan di dalam ibadah anak online minggu pertama di bulan Mei loh. Gak terasa loh ya, kita sudah ada di bulan kelima, menjelang bulan kelima di tahun 2021. Tetap setia ya anak-anak, sekalipun masih ibadah di rumah masing-masing, taat kepada papa mama, tetap jaga kesehatan ya, protokol kesehatan dengan baik, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Kalau perlu jangan keluar-keluar rumah dulu ya, supaya kita dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dan kita dapat bisa kembali beribadah sama-sama di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua anak-anak. Salam buat papa mama di rumah masing-masing, tetap patuhi taati mereka ya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.